Pak Sofyan Jalil, ini bagaimana nih tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah dalam masalah pertanahan nih? Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR dan BPN? Sebenarnya tumpang tindih dalam bidang kebijakan pertanahan tidak banyak karena walaupun kewenangan pertanahan itu masih kewenangan pusat. BPN masih instansi vertikal. Kita punya kantor di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kebijakan pertanahan ada single. Memang ada beberapa kasus misalnya tentang tanah yang sudah HGU yang sudah habis belum diperpanjang, itu ada kadang-kadang friksi pandangan yang beda dengan pemerintah daerah. Kemudian dalam rangka misalnya kita program reforma agraria, membagi tanah kepada rakyat, di sini peran pemerintah daerah sangat penting. Nah, dalam hal ini kadang-kadang perlu banyak koordinasi, ya. Tetapi tumpang tindih yang sistematik praktis tidak ada, ya. Nah, cuman yang ada kadang-kadang Anda mendengar tumpang tindih sertifikat satu tanah dua sertifikat. Nah, itu terjadi. Ini yang sekarang kita juga sedang tata. Kenapa itu terjadi? Banyak dulu orang punya tanah. Tanahnya itu mungkin katakanlah dulu di Depok, Depok ujung sana ya. Di Depok dulu tahun 70 Depok itu daerah yang masih sepi sekali, ya, masih kosong, penduduknya sedikit. Penduduknya yang ada di sekitar stasiun Depok aja gitu barangkali pada saat itu. Pada saat itu banyak tanah, kemudian ada yang di pemerintah bagi-bagi, ya, bagian dari reforma agraria, land reform pada saat itu. Ada juga orang-orang yang punya inisiatif beli tanah. Setelah dia beli tanah dikuasai, dikeluarkan sertifikat, tapi nggak pernah dijaga, nggak pernah dirawat, entah orangnya kemana. Kemudian kok Depok berkembang, orang ada tanah kosong mulai didudukin, kemudian setelah duduk sekian lama datang ke BPN, dibikin surat oleh kepala desa bahwa tanah itu milik orang yang menduduki itu, keluarlah sertifikat kedua. Hari ini karena Depok itu sudah maju sekali, harga tanah sudah mahal, orang yang punya sertifikat entah begitu dia buka-buka lemari kok kelihatan ada sertifikat di situ, baru datang ke BPN, mana tanah saya gitu. Itu yang seperti itu terjadi. Di samping itu ada juga praktek mafia tanah yang sedang kami perangi. Ada orang jahat, ya, mafia tanah ini menggunakan surat abal-abal, kita sebut girik, ya. Girik itu surat bukti pajak zaman waktu-waktu yang lalu, ya, bahkan ya sejak di zaman Belanda. Nah, itu bukti pajak itu bukan tanah. Tapi girik ini sejak tahun 90 oleh Pak Mar'i Muhammad waktu Dirjen Pajak mengatakan tidak berlaku lagi. Tapi dokumen itu masih ada yang tidak terjaga, tidak ada yang rawat. Nah, ini kemudian girik itu tidak ada petanya. Jadi kalau ada orang girik, kemudian dia ada tanah kosong, dia isi giriknya, dia mengatakan ini tanah saya. Itu kerja yang dilakukan oleh apa yang saya sebut sangat keras dalam hal itu, ya, untuk kita tertibkan. Karena ujungnya saya inginkan dan pemerintah inginkan, masyarakat inginkan ada kepastian hukum terhadap tanah. Kalau beli tanah, Anda yakin tanah itu tidak sengketa. Kalau Anda punya tanah, Anda yakin bahwa tanah itu tidak akan diserobot oleh orang yang tidak berhak. Baik, ini supaya terhindar dari mafia tanah, ini bagaimana cara Anda dalam memantau dan mengelola penanganan kasus pertanahan di daerah? Nah, bagaimana supaya jangan terjadi mafia tanah? Yang pertama adalah kalau Anda punya tanah, Anda rawat, Anda jaga, ya. Kalau Anda nggak tinggal di situ, tapi seringlah dirawat, dijaga, dimanfaatkan, karena tanah itu memang harus berfungsi sosial. Itu yang pertama. Kalau tanah Anda biarkan, kemudian tanah itu jadi hutan, kemudian ada orang yang duduk di sana, setelah sekian puluh tahun, itu menurut hukum bahkan itu Anda kehilangan hak secara terang-terangan, kemudian pemiliknya tidak memprotes, setelah 20 tahun, itu hilang hak pemilik sebelumnya. Karena tanah itu harus berfungsi sosial. Kemudian yang kedua, kalau mau jual rumah, jual tanah, ada orang datang, Anda harus yakin dulu ini. Jangan-jangan ini ada bagian dari mafia tanah tersebut. Ya kan? Jangan pernah berikan sertifikat tanah itu kepada orang. Nah, kalau Anda mau jual, Anda harus tahu dulu PPAT yang Anda kenal atau PPAT yang punya reputasi yang baik.
Karena kadang-kadang PPAT abal-abal ada juga. Dia cetak kartu, dia cetak surat seolah-olah PPAT, bahkan dia sewa kantor, padahal PPAT abal-abal. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau menjual tanah, beli tanah, harus hati-hati jangan sampai terjebak kepada tindakan-tindakan mafia tanah. Yang seperti terjadi misalnya banyak masyarakat dengar kasus keluarganya Pak Dino Patijalal. Itu salah satu. Banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tetapi sekarang saya pikir mafia tanah harus berpikir 3-4 kali sebelum melakukan tindakan. Banyak yang sudah ditangkap, banyak yang sudah divonis. Gitu. Pak, ini apakah termasuk Trans Sumatera ini yang dikabarkan batal tersambung? Apakah ini juga disebabkan oleh ulah para mafia tanah? Oh enggak, jadi di Tol Sumatera pemerintah punya target. Mudah-mudahan tahun 2024 tol itu terutama jalur utama dari Banda Aceh sampai Lampung bisa tersambung, ya kan? Nah, untuk tersambung ini pekerjaan pertama adalah membebaskan tanah. Sekarang kami terus melakukan pekerjaan pembebasan tanah dalam rangka mencapai tujuan supaya tol itu tersambung, ya. Ada kendala, tapi kendala itu relatif bisa kita atasi karena undang-undang pembebasan tanah yang ada sekarang ini cukup efektif, menjamin tanah untuk kepentingan umum tidak bisa dihalang-halangi. Baik, Pak Sofyan, ini Kementerian Anda memperoleh pagu indikatif sebesar 8 triliun untuk 2022. Ini apa saja program kerja yang disiapkan agar penyerapan anggaran bisa maksimal? Ya, ini memang penyerapan anggaran berlaku di semua kementerian, ya kan? Nah, biasanya penyerapan itu sekitar 90%. Ya, tahun yang lalu bahkan banyak kementerian mencapai bisa menyerap antara kurang dari 90%. Walaupun ada yang di atas 90%. Itu memang kembali karena faktor Covid itu juga mempengaruhi, ya. Nah, untuk kita tentu kita akan lihat selama ini apa yang tidak bisa terserap. Kemudian program apa yang bisa dan urgen sekali untuk kita laksanakan, kita realokasi anggaran tersebut. Sehingga dengan demikian anggaran dialokasikan oleh pemerintah kepada Kementerian ATR BPN itu bisa kita serap secara bertanggung jawab. Karena penyerapan anggaran punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah membuat program yang dicanangkan oleh kementerian jadi tercapai. Fungsi kedua ini adalah menginjeksi dana ke masyarakat. Karena berapapun uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah, dampaknya adalah menginjeksi uang ke dalam masyarakat. Kemudian kenapa juga penyerapan anggaran ini penting? Karena begitu dapat anggaran, itu pemerintah harus menyediakan dana, menyediakan uang, harus mengeluarkan surat utang misalnya. Jadi begitu surat utang dikeluarkan, berarti beban negara telah terjadi. Kalau kementerian tidak bisa menyerap secara maksimum, berarti ada opportunity cost of money yang harusnya pemerintah tidak perlu bayar. Sekarang pemerintah bayar, tapi uangnya tidak dimanfaatkan. Ini program prioritas Anda apa sih, Pak? Program prioritas saya banyak, ya kan, banyak. Ya, dikatakan punya berapa dirjen, ya, dirjen tata ruang. Program prioritasnya mempercepat RDTR misalnya, ya kan. Kemudian ini singkat-singkat aja, dirjen pengendalian. Bagaimana kita mengendali tata ruang, bagaimana supaya danau-danau itu jangan sampai embung-embung itu diuruk orang. Sekarang tuh diketahui banyak sekali embung yang dibikin dulu zaman Belanda, embung, waduk, situ di Jakarta di masa lalu sudah mulai diuruk orang, gitu kan, sehingga itu akan menyebabkan banjir. Sekarang kita coba tata kembali, kita kawal. Gitu. Kemudian juga bagaimana kita jaga tepian sungai. Selama ini kadang-kadang orang sungainya tadi 14 meter, kemudian diperkecil menjadi 6 meter, jadi sumber banjir. Sekarang ini kita ambil tindakan. Kita bongkar, kita suruh bongkar. Kalau perlu kita pidana. Kalau dia tidak mau bongkar, gitu misalnya. Untuk mengembalikan fungsi sungai itu dirjen pengendalian. Kemudian kita juga punya dirjen penataan agraria untuk dalam rangka redistribusi tanah. TORA kita sebut dengan tanah objek reforma agraria. Bagaimana kita percepat redistribusi tanah dalam rangka mencapai ekonomi berkeadilan.
Kami juga punya program Dirjen PHPT namanya, penetapan hak dan penetapan hak dan pendaftaran tanah. Ya, itu tujuan yang kita maksudkan tadi, ingin mencapai target seluruh tanah terdaftar. Ini untuk pendaftaran ini dilaksanakan ada 2 dirjen, satu dirjen untuk melakukan pengukuran, ya, yang menetapkan batas teknis, yang satu dirjen PHPT untuk menetapkan kepastian hukum. Kita juga ingin pastikan pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat, ya kan? Nah, kita akan mencoba melakukan digitalisasi ini secepat mungkin, ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sekarang 4 layanan sudah elektronik, sudah digital, kita akan tambah layanan-layanan lain lagi. Kita harap suatu saat nanti insya Allah seluruh layanan BPN sudah berbasis digital. Baik, luar biasa sekali Bapak. Tentunya ini optimisme sektor pertanahan kita harapkan bisa bangkit kembali dan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Pak Sofyan Djalil, Anda Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk informasi Anda. lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.